WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Terpujilah Allah, terpujilah namanya yang agung. Hendaklah nama Tuhan yang agung berada di atas kita, dan terpujilah segala malaikat untuk selamanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Jumat 4 Juni 2021, kita bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Bajiro, Yogyakarta. Dan hari ini kita akan merenungkan bacaan yang sebenarnya tidak mudah untuk direnungkan, yaitu dari Injil Markus bab 12 ayat 35 sampai 37. Coba mari kita simak bersama-sama. Pada suatu hari, Yesus mengajar di bait Allah. Katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dalam ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi, Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Saudara, bacaannya singkat tetapi tidak cukup mudah untuk dipahami. Mari kita coba mengupas pelan-pelan. Dalam bacaan ini dikatakan bahwa Daud tidak mungkin menjadi leluhur atau orang tua dari Yesus, karena Yesus adalah tuannya. Ya, ini di sini kita justru ditunjukkan bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Sebagai hubungan darah, sebagai manusia, Yesus memang keturunan Daud. Itu sudah ditunjukkan oleh kitab suci. Tetapi dalam posisinya sebagai citra Allah atau sebagai Allah, Yesus adalah Tuhan bagi Daud. Ketika Yesus juga memberikan perintah-perintah sebagai Allah, posisinya sebagai Allah. Dalam hal ini, maka dikatakan bahwa Daud adalah satu keluarga dengan Yesus, sama-sama dikaruniai Roh Kudus untuk mengubah keadaan masyarakat pada zamannya. Tentu saja karena itu, maka apa yang dilakukan Daud dan dilakukan Yesus berbeda sesuai dengan zamannya. Dan yang sama adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang diturunkan kepada Daud maupun kepada Yesus sebagai satu keluarga. Maka kita bisa menarik garis ke zaman ini ketika Roh Kudus turun pada keluarga-keluarga kita. Ketika itulah sebenarnya atau seharusnya apa yang kita lakukan harus sejalan dengan perintah dari Tuhan melalui Roh Kudus yang diturunkan pada keluarga kita. Keluarga Kristiani pada dasarnya menjadi keluarga-keluarga yang membangun gereja pada setiap teritorial paroki. Jadi gereja pada setiap teritorial paroki tidak akan bisa terbentuk kalau tidak dibangun oleh gereja-gereja keluarga atau eklesia domestika. Maka kehadiran Kudus yang memenuhi anggota keluarga, setiap keluarga haruslah menjadi roh cinta kasih dalam keluarga kita masing-masing. Karena pada dasarnya cinta kasih Tuhan itu tiada batasnya. Cinta kasih Tuhan yang dikaruniakan kepada kita itu tiada batasnya. Sayangnya ada banyak keluarga yang dibangun awalnya dengan dasar cinta, tapi semakin kesini, setelah 5, 10, 15, 20 tahun menikah, ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga itu. Ada yang merasa tidak cocok. Mencintai memang bukan pekerjaan yang mudah, apalagi kemudian harus hidup tinggal dalam sebuah keluarga. Tetapi kekuatan Roh Kudus hendaknya tetap dipegang sebagai sesuatu yang menyatukan, sebagai karunia yang selalu menyatukan keluarga itu dalam satu roh, yaitu Roh Kudus yang diturunkan sendiri dari Allah. Ketika pasangan suami istri
mengucap janji di depan altar, ketika itu pula lah Tuhan hadir dan Roh Kudus turun atas pasangan itu, yang harapannya bisa dipertahankan sampai selama-lamanya, sampai ajal menjemput. Jadi saudara, mari kita bangun keluarga kita dengan kesadaran penuh bahwa Roh Kudus hadir dalam keluarga kita masing-masing. Seperti cerita perkawinan di Kana, ketika kesulitan anggur, Tuhan hadir dan masalah dapat diselesaikan. Demikian juga ketika kita mengalami masalah dalam keluarga kita, mari kita pasrahkan kepada Tuhan, kita hadirkan Roh Kudus dan Tuhan Yesus dalam keluarga kita, sehingga segala permasalahan yang ada di keluarga kita akan mendapatkan jalannya. Saya sendiri sudah merasakan bagaimana kepasangan kepada Tuhan justru membuat jalan itu selalu ada. Meskipun kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita serahkan aja kepada Tuhan dan kita yakin bahwa jalan Tuhanlah yang terbaik. Berkah dalam